Terima kasih. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, alangkah baiknya kita buka bersama dengan doa. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, agenda acara kita yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Saudari Diah Retno. Namun sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, untuk menyalakan kameranya. Kepada Saudari Diah Retno, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk operator, boleh dinyalakan share screen-nya. Terima kasih. Selanjutnya akan ada kata sambutan dari Ketua Pelaksana acara kita pada hari ini, webinar Profesi Hakim, kepada Saudara Muhammad Naufal Ilham Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Umum Brawijaya Mood Court Community, Kak Yohana Maranatha. Yang saya hormati Badan Pengurus Inti dan Badan Pengurus Harian Brawijaya Mood Court Community. Yang saya hormati Bapak Bambang Heri Mulyono selaku pemateri kita hari ini dan para peserta yang telah hadir di acara webinar ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara webinar ini. Selain itu, juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu saya sampai terselenggaranya acara ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Roy dan Bapak Redi beserta Bapak dan Ibu dosen FAUB yang sudah bersedia dan turut serta membantu dan mewujudkan acara webinar ini. Besar harapan saya dengan terwujudnya webinar ini dapat memberikan edukasi kepada teman-teman, terutama anggota BMCC, sehingga setelah acara ini selesai dapat menambah pengetahuan serta membuka pandangan kita terhadap seorang hakim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih, Saudara Naufal. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Umum Brawijaya Mood Court Community kepada Kak Yohana Maranatha. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara webinar Profesi Hakim. Yang terhormat, narasumber kita hari ini,
Bapak Bambang Heri Mulyono SHMH yang merupakan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknik Peradilan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri kita pada hari ini. Dan yang saya banggakan, perwakilan pemateri atau moderator kita pada hari ini, adik saya, Nixon Sianipar. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bersedia menjadi pembicara dan moderator kita pada hari ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi Brawijaya Murka Community dapat menghadirkan dan juga bekerja sama bersama Bapak Bambang pada acara webinar profesi hakim kita hari ini. Yang terhormat jajaran pengurus inti Brawijaya Murka Community 2019-2020 dan seluruh member Brawijaya Murka Community, yang saya banggakan adik saya Naufal Ilham selaku ketua pelaksana webinar kita hari ini, dan juga para panitia yang sudah menyiapkan acara kita pada hari ini. Dan tidak pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roy selaku kemahasiswaan dan wakil dari kemahasiswaan yang sudah hadir pada hari ini. Dan harapan saya mengajar ini yang menghadirkan secara langsung Bapak Hakim bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana cara berprofesi menjadi hakim, tugas dan tanggung jawab hakim langsung dari narasumber yang merupakan hakim. Terlebih yang memang mempunyai cita-cita menjadi hakim. Ya, semoga dengan diskusi ini kita semua bisa lebih tahu dan bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan kita, apa sih sebenarnya tugas hakim tersebut. Jadi untuk teman-teman jangan sukar untuk bertanya kepada Pak Bambang supaya nanti juga kita bisa ilmu Pak Bambang kita curi dan bermanfaat buat kita. Gitu ya Pak. Sekian sambutan yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brawijaya Murka Community, salam peradilan semu, esok pasti lebih baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Yohana. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para hadirin untuk menyalakan kameranya dan mengganti namanya dengan sesuai kode yang sudah ditentukan. Selanjutnya, sebelum menuju ke agenda acara yang selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa pada hari ini kepada operator. Boleh di-share screen? Baik. Beliau adalah Bapak Bambang Heri Mulyono SHMH yang lahir pada tanggal 14 Mei 1996, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan pada Balitbang Diklat Kundil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rekam jejak beliau pada pengalamannya, yang paling pertama ada sebagai The Chief of General Administration in the District Court of Madiun pada tahun 1992 sampai dengan 1995. Lalu the trainee judge in the District Court of Ngawi pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Lalu judge in the District Court of Singaraja Bali pada tahun 2002 sampai 2006. Lalu judge and assistant to the Vice Chief Justice for Non-Judicial Matters in the Supreme Court of Republic Indonesia di Jakarta pada 2009 sampai 2013. Lalu Vice Chief Judge the District Court of Kepanjen Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2015. Lalu Chief Judge the District Court of Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada tahun 2015 sampai 2016. Lalu Vice Chief Judge di District Court of Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai 2018. Lalu Chief Judge District Court of Padang, Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai 2019. Dan yang paling baru adalah Head of Judicial Training Center di Supreme Court of Republic of Indonesia, Jakarta pada 2019 sampai dengan sekarang. Berikut juga ada beberapa kualifikasi dan seminar yang sangat banyak dan luar biasa, baik yang nasional maupun internasional. Beberapa dari itu adalah Training of Trainers for Elementary IP Course di Tokyo, Jepang 2020. Lalu juga ada Conference Corporate Governance, Challenge and Opportunities in Asia di Manila, Filipina pada tahun 2017. Juga ada Environmental Compliance and Enforcement Interpol UNEP di Nairobi, Kenya pada tahun 2013. Juga ada Roundtable for Asian Chief Justices and Senior Judiciary on Environmental Law di Jakarta, Indonesia pada tahun 2011. Mungkin selanjutnya, operator. Juga ada The Six Alert Conference di Australia pada tahun 2009. The Fifth IUCN Academy Colloquium di Rio de Janeiro and Paraty pada tahun 2007. Juga ada Workshop Human Rights and Democracy in Denpasar, Indonesia pada tahun 2003. Advanced Course on Environmental Law and Enforcement for Alumni di Jakarta pada tahun 2002. Juga ada Environmental Law and Enforcement
for short course for judges in Mataram, Indonesia pada tahun 2000, dan masih banyak lainnya yang bisa para peserta dan hadirin untuk simak. Mungkin sekian dari CV beliau. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bapak Bambang Heri Mulyono, SHMH. Apakah sebelumnya Bapak sudah siap, Pak? Ready. Oke, siap. Sebelumnya, kembali saya ingatkan kepada para hadirin yang masih belum menyalakan kamera, untuk menyalakan kameranya dan juga mengganti namanya sesuai kode yang telah ditentukan. Baik, kepada Bapak Bambang Heri Mulyono, SHMH, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Sehat, Pak. Apa namanya? Sehat, Pak. PPT ada di situ, nanti bisa ditampilkan. Baik, saya senang sekali ini bisa bertemu dengan apa ya, pantasnya disebut anak-anak saya. Ini sudah seusia anak saya semua ya. Kalau dari saya sebagai alumni ya ini adik-adik saya gitu ya. Tapi Mbak Yohana bilangnya mau curi ilmu, nggak usah dicuri, saya kasihkan semua. Senang sekali saya bisa berbagi pengalaman dengan adik-adik saya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya di BMCC, Brawijaya Moot Court Community. Karena saya tahun 2011 kalau nggak salah, saya pernah jadi ini juga juri untuk lomba Moot Court nasional yang waktu itu diadakan di Jakarta Selatan. Tapi sayang ya, Brawijaya waktu itu nggak bisa menang ya. Baik, mengawali dari apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Tadi saya lihat kok moderatornya Mas Nixon nggak ada senyumnya ini. Are you happy today? Kita kalau ada setiap kegiatan harus menampilkan wajah happy, wajah semangat, supaya kita bisa ada menangkap apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Kalau ada yang lagi sedih atau lagi putus sama pacarnya nggak usah dipikirin, ya. Kita fokusnya pokoknya di sini ngobrol-ngobrol. Kita bicarakan hal terkait dengan profesi hakim. Ya siapa tahu di antara adik-adik nanti ada yang berminat untuk ikut seleksi sebagai calon hakim, sehingga ini bisa menjadi modal pengetahuan untuk merintis karir menjadi hakim. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh panitia terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Tentunya ini kaitannya dengan profesi hakim dan barangkali menjadi pengetahuan dari semua nantinya. Kalau secara teori-teori barangkali ada mata kuliah etika profesi dan sebagainya, tentunya sudah ada lah ya. Nanti akan saya banyak bercerita mengenai pengalaman-pengalaman dan khususnya juga terkait dengan bagaimana sosok hakim, bagaimana rekrutmennya, bagaimana pola pembinaannya. Mungkin juga nanti akan kita tampilkan karena orang bekerja tentunya juga bagaimana salary-nya atau gajinya nanti ya. Ada kita singgung sebentar. Lanjut. Sebelum kita masuk mengenai apa itu profesi hakim, tentunya kita harus dari yang sifatnya umum dulu. Kalau kita di Indonesia ini termasuk yang mengimplementasikan pembagian kekuasaan, di mana di situ ada trias politika, Montesquieu, supaya ada check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana posisi hakim itu sebagai bagian dari yudikatif. Tapi itu pun juga perkembangannya nanti adik-adik bisa ikuti. Hakim pun bisa menjadi berfungsi legislatif ketika ada putusan-putusan yang
istilahnya kalau di negeri common law itu judge made law ya, atau di Indonesia mungkin bisa kita terapkan mengenai judicial activism. Nanti kita lihat di perkembangan berikutnya. Di kita hakim itu secara konstitusi kan sudah disebutkan khususnya di pasal 24 itu bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini perlu kita garis bawahi, hukum dan keadilan. Itu hukum dan keadilan ini harus sejalan. Ini khusus untuk profesi hakim itu tidak hanya hukum saja, tapi juga keadilan, memberikan keadilan. Nanti akan kita lihat apa saja tugasnya hakim ketika memberikan keadilan. Secara struktur, hakim itu berada, kalau di struktur pengadilan kan puncaknya ada di Mahkamah Agung ya. Kalau di ada 4 lingkungan peradilan. Peradilan umum itu pengadilan negeri, kemudian peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha negara. Masing-masing itu ada tingkat banding. Kalau di yang mengambil sistem common law ada di appeal system itu ada level keduanya. Di pengadilan tingkat pertama itu atau first instance itu ya, kalau peradilan umum adalah pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, dan puncaknya Mahkamah Agung. Selain Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya juga ada kekuasaan kehakiman yang berada di Mahkamah Konstitusi. Nah, hakim yang disebutkan sebagai pejabat negara ini memiliki atau melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Apa saja kekuasaan kehakiman? Nah, ini menjadi nanti ada tugas pokok, ada berbagai macam kewajiban-kewajiban atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Salah satu yang paling penting adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Sebenarnya kalau di KUHP itu hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nanti bisa dicek di pasal 1 ayat 8. Nah, apa itu maksud mengadili? Sebenarnya itu juga disebutkan juga adalah suatu tindakan hakim untuk menerima perkara maksudnya ya, kemudian memeriksa dan memutus perkara. Bahkan di situ juga sebenarnya tidak hanya memutus, sampai menyelesaikan perkara itu artinya sampai proses misalnya minutasi terkait dengan case management ya. Jadi proses perkara itu ketika diterima oleh pengadilan, diserahkan ke majelisnya sampai selesainya sebuah berkas perkara itu menjadi tugas hakim juga. Dilanjutkan. Di dalam penerapan tugas-tugas pokoknya itu tentunya hakim itu harus memiliki berbagai syarat-syarat ya. KUHP juga sudah disebutkan karena kaitannya dengan pidana, hakimnya harus bebas, tidak memihak, jujur, kemudian di dalam melaksanakan pekerjaannya harus berdasarkan aturan-aturan atau hukum acara dan sebagainya. Nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, ini terus terang saja sih presentasinya saya dibuatkan draftnya ini oleh Mas Muhammad Noval nih, makanya kalau saya menghormati yang membuat, saya tampilkan apa adanya saja ini. Tapi nanti saya mencoba untuk menjelaskan ya. Kalau misalnya nanti ada di akhir sesi kan ada pertanyaan ya, nanti Mas Nixon tentunya yang mengatur untuk lalu lintas pertanyaan ya. Di situ disebutkan bahwa memang ada tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara. Tapi tidak hanya itu saja, hakim-hakim yang ada di pengadilan negeri itu juga ada kewajiban-kewajiban yang akan ditunjuk oleh ketua pengadilan bersama dengan wakil ketua pengadilan untuk tugas-tugas yang sifatnya tidak langsung ke perkara. Bisa saja itu seorang hakim ditugaskan sebagai juru bicara pengadilan, bisa
kemudian juga melakukan pengawasan-pengawasan terkait dengan penyelesaian perkara atau case management, pengawasan-pengawasan terhadap tugas-tugas staf di bagian kepegawaian, keuangan maupun umum. Juga di KUHP juga sudah ada juga kewajiban seorang hakim yang ditunjuk oleh pengadilan, ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Jadi namanya Kim Wasmat. Itu di beberapa tahun terakhir ini agak kurang diaktifkan. Jadi mestinya harusnya itu karena perintah dari undang-undang harusnya lebih ditekankan karena banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Itu kalau tidak diawasi dan itu tugasnya hakim, Kim Wasmat untuk melakukan monitoring dan sebagainya. Selain itu juga terkait dengan case management ada yang namanya nanti kan mestinya sudah mengenal semua ini kalau di pengadilan sekarang ada dulu namanya SIAPA, kemudian menjadi sekarang SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Ini termasuk salah satu layanan pengadilan untuk transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk saya dulu yang ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk belajar di Federal Court di Australia untuk mempersiapkan mengenai sistem informasi penelusuran perkara atau case track system. Ini supaya orang mudah untuk melihat perkaranya sampai di mana, kemudian putusannya seperti apa, dan nanti juga ada selain SIPP ini ada layanan-layanan di pengadilan yang sekarang cukup banyak. Di antaranya mungkin ada direktori putusan. Kalau kita mencari putusan-putusan sekarang mudah. Kita tinggal buka di direktori putusan, mencari jenis-jenis putusannya, tahunnya berapa, pengadilan mana yang memutus, atau jenis-jenis ininya, kalau misalnya pidana, tindak pidana apa, bisa kita lacak di direktori putusan. Bahkan yang mau melakukan pengkajian terhadap putusan, dijadikan bahan skripsi atau bahan tesis, itu bisa kita ambil dari direktori putusan. Lebih mudah, kalau dulu kan mesti datang ke pengadilan. Juga banyak layanan yang ada di pengadilan, misalnya one day service, one day publish terhadap putusan-putusan atau berupa penetapan-penetapan dari pengadilan. Fungsi lain lagi sebagai pengawas bidang ya. Kalau Pengadilan Negeri Malang itu mungkin tidak ada PHI ya. Kalau hanya mengawasi bidang panitera muda perdata, kemudian bidang pidana, bidang hukum, kemudian bidang kepegawaian umum dan keuangan. Tapi kalau di pengadilan-pengadilan yang sudah level kelas 1, di mana di situ ada panitera PHI, penyelesaian hubungan industrial, kemudian niaga, itu hakim-hakim ada yang ditugaskan untuk pengawasan di kepaniteraan muda khusus. Kemudian pidana juga demikian, kayak Surabaya itu sudah ada pengawasnya untuk kepaniteraan pidana tipikor dan perikanan misalnya. Ini terus berkembang mengikuti level atau kelasnya dari pengadilan. Tapi kalau yang hakim-hakim yang baru tahun kemarin selesai itu masih di pengadilan kelas 2, bahkan berada di luar Jawa, sehingga belum ada pengadilan khususnya belum ada. Dan itu harus berjenjang untuk proses pembinaan. Nanti akan saya jelaskan juga mengenai proses pembinaan itu. Lanjut, Mas. Nah, ini ada satu asas yang cukup menjadi beban juga kepada para hakim, karena ada asas ius curiae novit ini, di mana hakim dianggap tahu seluruh hukum. Nah, ini logikanya kan kita tidak mungkin kan kita tahu seluruh hukum ya. Nah, tapi ini asas ini masih diterapkan sampai sekarang, masih diterapkan.
Dan implikasinya atau implementasi dari azas itu adalah hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Ini yang tadi di awal tadi saya sebutkan bahwa kadang juga hakim bisa berperan sebagai legislatif ketika berani mengambil langkah recht-finding atau penemuan hukum, atau di beberapa prosedur tertentu di hukum lingkungan misalnya, itu hakim kita dorong untuk ini melakukan judicial activism, artinya menerapkan hal-hal yang tidak diatur atau kurang diatur di dalam peraturan perundangan untuk bisa mengambil sepanjang asas-asasnya bisa kita terapkan. Banyak contoh yang sudah diterapkan baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain, itu sudah banyak contoh kasusnya seperti itu. Implementasinya dari asas ius curia novit ini, karena hakim tidak boleh menolak perkara, maka disebutkan juga di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 10, nanti di ayat 1 itu, sebenarnya si bunyinya itu bukan hakim, tapi pengadilan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Nah ini kan, ini berarti artinya kan harus mencari, wajib mencari hakim. Dan itu dipertegas juga di pasal 5 di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim tidak hanya hakim di bawah Mahkamah Agung, termasuk juga hakim konstitusi, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah ini dari prinsip itulah maka hakim diberi kewenangan untuk melakukan recht-finding atau bisa disebut sebagai judgment law atau bisa disebut sebagai penemuan hukum, ya, penemuan hukum. Jadi cukup berat apabila kita harus mengatasi semua persoalan yang diberikan kepada pengadilan. Nah, oleh karena itu di pengadilan kan juga kita harus ada memilah-milah lagi. Artinya ada perkara-perkara yang tidak mungkin diadili oleh hakim-hakim secara umum, itu akan dibuat pengadilan secara khusus. Kalau misalnya tidak ada pengadilan khusus, maka ada namanya sertifikasi. Jadi hakim-hakim dengan level pengalaman di atas 10 tahun itu diarahkan sudah punya kekhususan. Ini untuk menunjang profesionalitas, dia harus punya kekhususan. Misalnya hakim lingkungan, hakim perikanan, hakim PHI, kemudian juga hakim yang punya kemampuan sebagai mediator, banyak. Di pengadilan agama juga demikian. Karena ada perkara-perkara yang terkait dengan ekonomi syariah, maka juga hakimnya harus punya sertifikat atau punya sertifikasi sebagai hakim syariah. Di pengadilan tata usaha negara ini yang belum ada kekhususan, hanya perkara-perkara lingkungan hidup yang harus mempunyai sertifikat khusus sebagai hakim lingkungan hidup di pengadilan tata usaha negara. Nah, inilah makanya harus punya kekhususan, sehingga apabila ada perkara-perkara yang kira-kira tingkat kerumitannya khusus, misalnya pengadilan niaga, ini kan hanya bisa diadili di Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan, dan Makassar. Jadi tidak semua pengadilan memiliki pengadilan khusus niaga. Demikian juga perkara-perkara hubungan industrial. Tidak semua pengadilan itu hanya di pengadilan-pengadilan di tingkat provinsi. Nah, inilah makanya untuk menyiapkan supaya hakimnya benar-benar profesional di dalam pemeriksaan perkara-perkara itu, selalu diadakan pelatihan-pelatihan supaya hakimnya bisa benar-benar fokus ketika mengadili perkara-perkara tertentu. Lanjut. Jadi itu gambarannya banyak sekali persoalan lah. Karena hakim juga manusia, tentunya ini juga banyak masalah. Dan hasil dari pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kemudian dari Ombudsman, dari
komisi yudisial itu ini diantaranya adalah problem hakim. Jadi di situ ada yang ditemukan bahkan difoto oleh pengunjung sidang ketika bersidang itu kelihatan ngantuk atau tertidur, nggak tahu apakah malamnya mungkin lagi begadang ngopi sampai subuh atau gimana. Jadi waktu di ruang sidang ngantuk, ini juga problem. Jadi problem ini kita bagi dua, ada yang problem yang merupakan pelanggaran etika atau kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada juga yang problem yang sudah mengarah ke tindak pidana. Seperti yang ini ada risiko, ini misalnya itu sudah mengarah ke pidana. Suap juga sudah mengarah ke pidana. Kemudian korupsi, tentunya ini pasti sudah jelas-jelas pidana ini. Tidak jujur, tidak profesional atau emosional, ini lebih mengarah ke etika. Tapi kalau ada yang tidak jujur, nah ini sudah modal yang sangat buruk ini bagi hakim ini. Jadi persoalan-persoalan ini terus kita lakukan supaya dimonitor supaya apakah masih ada terus ya. Jadi ada penyelesaian-penyelesaian yang sudah ke arah pelanggaran kode etik, itu pun kalau misalnya pelanggarannya berat dilakukan majelis untuk memeriksa hakim, majelis kehormatan hakim yang terdiri dari KY dan Mahkamah Agung, sehingga di situ akan diputuskan apakah seorang hakim tersebut diberikan sanksi ringan, sedang sampai berat. Artinya berat itu sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim. Jadi dan itu majelisnya sangat objektif. Kalau memang ketika di sidang itu pun juga ada semacam pembelanya begitu dari unsur IKHI, Ikatan Hakim Indonesia. Tapi kalau memang sudah terbukti dan nggak terbantahkan, sudah pasti dipecat. Dan kita juga nggak bangga apabila ada hakim yang dipecat sebenarnya. Berarti kan itu kelemahan kita di dalam proses pembinaan. Namun demikian ya namanya manusia, ada saja yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Seperti ini, bertemu pihak itu kalau hakim itu sudah pelanggaran kode etik. Misalnya ada, makanya hakim kalau bertemu dengan lawyer atau bertemu dengan jaksa, nggak boleh, apalagi kaitannya dengan perkara yang ditangani. Nah, kalau ketemunya tidak ada perkara ya masih bisa dimaklumi lah. Apalagi juga banyak yang hakim yang suaminya atau istrinya jaksa, ini tiap hari kan mesti ketemu. Jadi logika juga masih kita jalankan. Gratifikasi juga demikian, itu juga pelanggaran berat bagi hakim. Apabila ada gratifikasi, sudah jelas ini bisa mengarah ke tindak pidana korupsi. Ini semua juga problem-problem ini tentunya Mahkamah Agung juga sudah karena itu juga munculnya dari hasil analisis, tentunya juga sudah ada step-step atau cara-cara langkah-langkah untuk mengeliminir atau menghapuskan sama sekali jangan sampai ini terjadi lagi. Next. Nah, dari ini adik-adik, kira-kira ada yang tahu nih standar gaji hakim nggak? Coba siapa yang tahu? Atau yang mungkin bapaknya atau ibunya hakim? Ada yang tahu? Saya belum tahu, Pak. Mohon. Belum tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Barangkali ada yang tahu, angkat tangan. Cia kayaknya tahu nih, Pak, bapaknya. Siapa? Kak Cia. Cia. Sepakat Pak, Cia, Pak. Ya, Kak Cia. Ada yang tahu? Tugasnya kira-kira. Ya ini namanya judisia sih biasanya kalau bukan putranya hakim atau jaksa atau pasti bapaknya backgroundnya hukum. Ada yang tebak, Pak, di kolom chat. Di kolom chat. Kita lihat dulu ya. Oh, 40 juta dari siapa ini? Indah Devidentia.
Oke. Nggak salah sih, nggak salah di 40 juta itu, tapi kalau bapaknya sudah hakim tinggi. Coba diputarkan saya supaya tidak apa, supaya apa gambarannya lebih objektif. Silakan videonya diputar. Tertangkapnya dua hakim pengadilan tipikor di Bengkulu membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah memang tingkat kesejahteraan hakim masih begitu rendah sehingga mereka mudah menerima suap? Sebetulnya kesejahteraan hakim cukup tinggi. Untuk tunjangan hakim tingkat pertama kita lihat, hakim ketua mendapat 27 juta rupiah per bulan. Ini untuk pengadilan negeri. Sementara wakil ketua mendapat 24,5 juta rupiah. Sedangkan hakim utama mendapat tunjangan 24 juta rupiah. Sementara hakim angkatan muda atau hakim utama muda sebesar 22,4 juta rupiah. Selanjutnya, tunjangan untuk hakim tingkat banding atau pengadilan tinggi lebih besar lagi. Hakim ketua mendapat 40,2 juta rupiah per bulan, sedangkan untuk wakil ketua sebesar 36,5 juta rupiah, untuk hakim utama sebesar 33,3 juta rupiah. Sementara hakim utama muda mendapat tunjangan 31,1 juta rupiah. Itu ya gambarannya ya. Itu tunjangannya, jadi belum gaji pokoknya. Jadi kalau yang paling rendah, kalau yang kemarin terima cakim dan sekarang sudah menjadi hakim di tingkat di pengadilan kelas 2, itu take home pay kira-kira ya ada 12 atau 13 juta. Bahkan kalau hakim agung, ketua MA itu 125 kalau nggak salah. Kemudian hakim agungnya 72 juta untuk hakim agungnya. Jadi ya itu gambaran gajinya hakim ya. Jadi kalau misalnya dibanding dengan gaji PNS, nanti bisa dicek ya berapa gajinya jaksa, berapa gajinya polisi, bisa dicek. Di internet kan banyak itu. Kita kan gampang sekali untuk melihatnya. Termasuk ini untuk hakim itu standar gajinya pasti selalu di atas dari standar gaji ASN atau aparatur sipil negara. Itulah sebenarnya kenapa karena kita hakim menjadi penentu di setiap kasus-kasus yang dihadapi. Dan itu di semua negara selalu demikian untuk standar gaji atau salary-nya kepada para hakim. Belum lagi nanti kesejahteraannya mengenai tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, dan sebagainya. Boleh dilanjut dulu? Tertangkapnya dua hakim. Nah, karena termasuk standar gajinya juga oleh negara dilebihkan dari yang lain, maka juga hakim itu juga harus benar-benar memiliki tingkat kelebihan, terutama di profesionalitasnya dan integritas. Kalau di negara-negara yang baru kita dulu masih mengejar mengenai kemandirian hakim, judicial independency. Tapi kan sekarang ini sudah bergeser. Tidak hanya kemandirian. Dulu di tahun 2004, sebelum 2004, hakim itu tingkat kesejahteraan untuk pemenuhan kesejahteraannya masih di bawah Kementerian Kehakiman. Dulu ada Kementerian Kehakiman. Tapi untuk posisinya sebagai hakim, kemudian hal-hal yang sifatnya teknis, pembinaan teknis, kemampuan-kemampuan di dalam mengadili perkara itu menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung. Jadi bisa diibaratkan kalau sebelum 2004 itu tahun 2004 itu perutnya hakim ada di Kementerian Kehakiman yang masuk jajaran eksekutif, kepalanya atau otaknya ikut ke Mahkamah Agung. Tapi setelah pindah yang kemudian jadi satu atap, semuanya berada di Mahkamah Agung, lebih mudah untuk pembinaannya terhadap para hakim. Dan sekarang Indonesia yang termasuk mungkin sudah, kalau Amerika sudah menganggap kita bukan negara berkembang, tapi negara maju dengan niat-niat tertentu barangkali si Donald Trump. Nah,
negara yang sudah berkembang demokrasinya itu mengarah sudah menjadi judicial accountability. Jadi akuntabilitas pengadilan itu benar-benar harus kita siapkan. Ini untuk menuju sebagai peradilan yang agung atau court excellence. Ini makanya kalau kita lihat di pengadilan, mungkin di setahun, 2 tahun yang lalu, kalau masuk di pengadilan kita masih agak bebas masuk ke ruang panitera, ke ruang kerja hakim. Sekarang jangan harap, karena sekarang ini sudah semuanya ada pembatasan sehingga tidak ada lagi orang pengunjung itu bisa dengan mudah memasuki ruang-ruang kerja di pengadilan. Kemudian juga pekerjaan di pengadilan. Pengadilan itu kan produknya ada 2, putusan dan penetapan. Nah, itu supaya transparan, masyarakat juga diberikan kemudahan-kemudahan untuk mengakses. Ini sebagai perwujudan dari akuntabilitas itu. Jadi masyarakat diberikan akses untuk mengikuti perkara yang mungkin dia sedang menggugat atau sedang menjadi terdakwa atau keluarganya sedang menjadi terdakwa atau lawyer yang sedang mengikuti proses pemeriksaan terdakwa yang harus didampingi, itu bisa diikuti melalui sistem informasi penelusuran perkara. Juga banyak sekali layanan-layanan di pengadilan yang bisa ada keterbukaan informasi ke publik. Jadi kalau kita masuk ke pengadilan kan sekarang sudah di depan itu sudah ada pelayanan 1 pintu. Nah, ini juga termasuk layanan itulah yang diberikan oleh pengadilan supaya akuntabilitasnya bisa terjaga untuk pelayanan publik, terutama untuk pelayanan pencari keadilan. Lanjut, Mas. Nah, hakim ini sebagai salah satu aktor penting atau pelaksana penting di dalam proses berperkara sebagai pelaku penting di dalam pengadilan, tentunya untuk menuju supaya pengadilan ini benar-benar menjadi pengadilan yang agung, court excellence, itu harus paling tidak ada 3 hal ini yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Intelektualitas ini terutama ketika berada di bangku kuliah ini juga harus benar-benar nilainya baik terhadap materi-materi mata kuliah yang diajarkan sebagai pemenuhan untuk mengisi ilmu pengetahuannya. Dan tidak hanya itu saja, intelektualitas ini juga harus ditunjang dengan tidak hanya ilmu, tapi juga bagaimana seorang yang sudah memiliki ilmu itu juga bisa menerapkan dengan baik. Ini skill atau kompetensi hakim itu juga harus diasah melalui berbagai pengalaman menangani perkara-perkara yang beragam, kemudian juga pola pendidikan atau pelatihan, baik itu yang sifatnya internal di dalam satu pengadilan, kemudian juga ada BINTEK atau pimpinan teknis, ini juga ada materi-materi khusus yang terus selalu diajarkan kepada atau jadikan bahan diskusi antar hakim, dan juga di lembaga pelatihan semacam yang sekarang sedang saya handle untuk Pusdiklat itu ya, kita banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sifatnya adalah untuk meningkatkan skill atau kompetensi dari masing-masing hakim. Terutama tadi kalau ada tahapan-tahapan hakim harus memiliki kemampuan sebagai mediator, misalnya. Itu ada pelatihan mediasi. Kemudian apabila diperlukan bahwa hakim harus memiliki kemampuan untuk mengadili perkara tipikor, ini juga harus ada sertifikasi. Tapi selain itu juga ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya singkat, misalnya pelatihan terkait dengan bagaimana menerapkan bukti elektronik misalnya. Ini juga itu salah satu contoh kenapa kita terus meningkatkan untuk meningkatkan profesional hakim supaya
semua hakim selalu mengupdate pengetahuannya, selalu juga mengupdate untuk meningkatkan kompetensinya atau skillnya di dalam tanggung jawabnya untuk menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara. Nah, yang soft kompetensi ini yang penting, integritas. Integritas ini akan agak sulit untuk dilakukan monitoring. Seseorang yang barangkali hari ini kelihatannya integritasnya sedang bagus, belum tentu besok bagus. Kalau seseorang tersebut mudah sekali tergoda yang tadi, akhirnya menimbulkan problem, ada banyak problem tadi. Jadi integritas ini di kebijakan di Pusdiklat, ketika kita melakukan pelatihan itu diadakan semacam selain outbound ada ESQ. Jadi kita minta dari lembaga ESQ untuk melakukan pembinaan atau training khusus untuk pembentukan karakter. Karena integritas ini sangat penting, harus dimiliki integritas moral yang baik terhadap para hakim untuk menunjang intelektualnya yang sudah banyak ilmu, sudah pinter begitu ya. Skillnya dia bagaimana memeriksa suatu perkara, bagaimana membawa alat bukti, fakta-fakta hukum menjadi bukti hukum dan sebagainya itu dimiliki. Nah, ini penting adalah integritas. Sebab dari analisis dan berdasarkan pengalaman, kalau seseorang itu punya integritas yang baik, apapun dia lakukan untuk mencari pengetahuan-pengetahuan dan skillnya itu untuk menuju tujuan-tujuan yang mulia sebagai seorang hakim yang sebagai pemutus yang tentunya hasilnya juga harus berkualitas. Tapi kalau integritasnya sudah tidak baik, pasti segala sesuatunya mencari hal-hal yang menunjang untuk tujuan-tujuan tidak baik. Itulah makanya ada istilah yang dulu sering kita dengar kan, KUHP begitu ya, kasih uang habis perkara. Nah, itu kan kalau hakimnya tidak punya integritas atau integritasnya buruk, sehingga hanya melihat hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Lanjut, Mas. Nah, ini masih terkait dengan tadi, jadi kita ingin membentuk karakter hakim yang baik, dan ini tahun lalu yang pemeriksaan penerimaan calon hakim itu sudah kita nilai cukup baik, karena proses rekrutmennya cukup transparan, objektif, dan tidak ada KTBC sama sekali. Bahkan putranya Wakil Ketua Mahkamah Agung, putranya Sekretaris Mahkamah Agung, putranya Hakim Agung, itu pun tidak lulus karena memang tidak memenuhi ada seleksi yang dilakukan melalui komputer itu, kemudian juga seleksi kemampuan yang terkait dengan hukum itu juga tidak memenuhi, tidak akan lulus. Jadi proses rekrutmen, kemudian juga nantinya di proses pembinaan terus kita lakukan supaya tetap terjaga integritasnya para hakim ini. Nah, ini kan berkembang sekarang ini juga. Jadi kalau menjadi hakim, ketika ada perkara dipegang oleh hakim si A misalnya, kalau publik sudah tahu, wah ini sudah sering menjadi sorotan publik, misalnya putusannya tidak baik. Nah, itu menjadi sorotan juga. Ini orang yang perkaranya dipegang si hakim si A yang misalnya sudah terkesan tidak baik, itu tidak akan mempercayai lagi. Bahkan sudah ada beberapa perkara itu yang ketika diajukan ke pengadilan, oleh ketua pengadilan ditunjuk hakim si A, dicabut lagi karena orang tersebut tidak percaya dengan si hakim. Kalau misalnya ini ada juga yang mengajukan permohonan supaya hakim A diganti. Nah, ini ada fenomena seperti itu karena tidak percaya. Nah, oleh karena itu kita terus menyampaikan kepada para hakim juga supaya kualitas dari putusan itu terus dikembangkan, karena tidak lagi melihat bahwa ini putusan pengadilan Malang atau putusan pengadilan negeri Surabaya atau putusan pengadilan di Jakarta, tapi juga seringkali dilihat siapa hakimnya. Ini yang penting untuk jangan sampai ada kesalahan-kesalahan, dan sekali berbuat salah itu akan menjadi noda yang terus menempel bagi si hakim itu.
Nah, ini terkait dengan intelektualitas dan skill tadi yang sebagai implementasi dari use Korean language di awal sudah saya jelaskan, saya rasa sudah bisa ditangkap maknanya. Kita lanjut. Nah, ini adalah untuk pola pembinaan hakim. Jadi setelah lulus dari program apa namanya ini ya, pendidikan atau pelatihan calon hakim atau kita sering sebut PPC gitu. Itu begitu hakim sudah dilantik, dia akan mulai dengan pembinaan sebagai hakim. Jadi ada yang kita sebut sebagai apa namanya pembinaan berkesinambungan. Ini kita akan bedakan hakim yang kurang dari 5 tahun, balita gitu ya, dan hakim yang di bawah 10 tahun. Itu sudah berbeda nantinya. Jadi ada pola-pola pembinaan yang masih di bawah 5 tahun itu tentunya belum boleh mengikuti sertifikasi. Tapi kalau yang menjelang 10 tahun itu sudah bisa kita ikutkan untuk sertifikasi hakim. Sertifikasi hakim ini untuk mengadili perkara tertentu yang memang memerlukan kemampuan khusus bagi seorang hakim. Tadi saya sudah sebutkan ada hakim niaga, hakim lingkungan hidup, hakim PHI, kemudian hakim perikanan dan sebagainya, hakim tipikor dan sebagainya. Jadi itu harus mempunyai sertifikat sebagai hakim di perkara-perkara khusus tersebut. Apabila tidak memiliki sertifikat, tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang khusus tersebut. Kemudian juga hakim itu rata-rata sekitar 3 tahun sampai 4 tahun di satu tempat. Berikutnya harus dimutasi. Kalau kelamaan di satu tempat, ini juga berbahaya. Semakin banyak yang kenal, ini dikhawatirkan juga bisa mengganggu independensi terhadap putusan-putusan yang akan dihasilkan oleh hakim tersebut. Terkait itu juga supaya ada tour of duty, jadi bisa lebih banyak mengenal wilayah Nusantara. Jadi selalu ada program mutasi dan promosi. Selain mutasi yang sifatnya di pengadilan yang satu level atau satu kelas, juga ada promosi. Nah, sekarang ini untuk promosi menjadi wakil ketua atau ketua pengadilan yang kelasnya lebih tinggi selalu dilakukan fit and proper test. Jadi tidak bisa naik begitu saja, harus diuji melalui mekanisme fit and proper test. Ini untuk menjaga kualitas dari pimpinan pengadilan-pengadilan yang lebih tinggi. Selain itu juga ketua-ketua pengadilan itu kita terapkan role model. Jadi jangan sampai ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan itu sebagai seorang sosok pimpinan dari pengadilan mempunyai perilaku yang tidak terpuji, kemudian juga tidak bisa menjadi contoh bagi hakim-hakim yang berada di bawah manajemennya ketua atau wakil ketua. Jadi kita membuat role model itu adalah pimpinan dari pengadilan supaya ini mereka tetap menjaga, terutama tadi ya integritasnya tadi ya. Kemudian juga membentuk pola pikir yang sebelumnya barangkali masih banyak pejabat-pejabat publik itu seolah-olah merasa berkuasa begitu ya, sehingga hal-hal yang terkait dengan pekerjaannya seolah-olah ada orang membutuhkan sehingga dia perlu dilayani. Nah ini kan harus dibalik, sama sekali harus dibalik bahwa kita pengadilan hakim itu harus punya rasa untuk melayani pencari keadilan. Jadi kalau ada mindset yang merasa bahwa wah ini hakimnya punya kewenangan sehingga minta dilayani itu old fashion, itu jadi sudah nggak kepakai lagi, itu cara berpikir yang kuno itu. Jadi sekarang harus kita terapkan bahwa hakim-hakim harus punya sikap untuk melayani pencari keadilan. Segala sesuatunya harus kita
kita berikan yang terbaik untuk para pencari keadilan. Ya keadilannya, ya layanan-layanan terkait dengan proses pengadilan. Kemudian ini teknologi for justice ini sudah banyak diterapkan di pengadilan, termasuk juga aplikasi-aplikasi ini di berbagai pengadilan, bahkan pernah dilakukan lomba untuk aplikasi-aplikasi layanan kepada masyarakat di pengadilan-pengadilan yang menggunakan ya kreatif lah. Kalau ada kreatif, ada inovasi dari pengadilan, ini akan terus ditampilkan. Banyak sekali yang menggunakan termasuk juga kan sekarang ini penerapan e-court, e-litigation, di mana proses berperkara itu tidak mengharuskan datang ke suatu pengadilan, tapi cukup didaftarkan melalui e-court. Prosesnya pun ketika jawab-menjawab dan sebagainya, itu tidak perlu datang ke pengadilan, cukup dengan mengirim melalui domisili elektronik, pakai email. Jadi tentunya adik-adik harus paham ini mengenai e-court, e-litigation ini. Karena banyak kemudahan yang bisa diterapkan di situ. Misalnya ini dari Malang mau menggugat seseorang yang berada di Jakarta, nggak perlu harus datang ke Jakarta, kan? Cukup didaftarkan melalui e-court. Dan prosesnya bisa e-litigation, kecuali pada saat barangkali persidangan. Persidangan pun sekarang juga sudah sering menggunakan, sudah ada layanan-layanan yang menggunakan persidangan online, jadi telekonferensi. Waktu moot court yang saya menjadi juri itu sudah banyak itu yang menerapkan moot court-nya juga menerapkan ini telekonferensi, seolah-olah telekonferensi padahal hanya di ruangan sebelahnya gitu saja. Tapi bagus, ide-idenya bagus waktu itu. Dan ini sudah diterapkan di pengadilan. Kemudian juga ini pengawasan nih, jadi zero tolerance untuk segala bentuk pelanggaran. Bahkan di Badan Pengawasan itu ada satu aplikasi khusus namanya Siwas. Adik-adik boleh membuka di websitenya Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Di situ ada Siwas. Kalau misalnya ada hakim atau aparatur pengadilan yang kira-kira melakukan pelanggaran, penyimpangan, langsung dilaporkan dari situ, pasti ada tindakan dari Badan Pengawasan. Lanjut. Nah, ini yang bikinannya Mas Noval ini. Jadi ini sebenarnya kaitannya dengan slide yang tadi sebelumnya. Ini tahapan-tahapannya seseorang hakim ketika menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara. Jadi begitu hakim menerima suatu berkas perkara, dia harus menetapkan hari sidangnya kapan. Kemudian juga di dalam proses pemeriksaan itu dia harus memeriksa hasil-hasil sidang yang tertuang dalam berita acara sidang, BAS atau BAS. Berita acara sidang itu yang membuat adalah panitera. Hakim di dalam melaksanakan pekerjaannya memeriksa perkara tidak terlepas dari bantuan seorang panitera atau sering disebut panitera pengganti, ya, itu yang selalu mengikuti di proses persidangan, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana, selalu ada panitera pengganti yang mencatat. Sebenarnya itu fungsi panitera pengganti pun di beberapa pengadilan sudah kita terapkan teknologi juga yang merekam setiap keterangan yang ada di selama persidangan itu dari suara lisan, dari suara menjadi tertulis. Jadi audio to text. Jadi sudah ada secara otomatis. Bahkan teknologi itu kan sebenarnya kita nggak asing lagi lah. Yang punya iPhone, punya Android yang sudah smartphone kan sekarang pun kita udah bisa seringkali mau WA saja kita tinggal bicara udah tertulis di WA-nya itu. Jadi itu bukan suatu hal yang sangat baru, tidak. Karena saya waktu di Ketua Pengadilan Negeri Jember sudah saya terapkan itu audio to text. Itu salah satu teknologi yang kita terapkan di persidangan. Kemudian juga ini copy paste dari mana sih Mas Noval? Oke. Baik, enggak apa-apa. It's okay.
berita acara putusan pengadilan mengenai itu, oh enggak. Ini itu hanya apa namanya, apabila ada hal penting yang perlu dicatatkan di situ mengenai catatan pinggir itu. Kemudian ini pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri. Oh ya, tentu saja ini pemeriksaan ini apa namanya menjadi kewajibannya atau kewenangannya hakim untuk melakukan pemeriksaan saksi. Musyawarah. Nah ini terkait dengan ketika perkara itu sudah selesai pemeriksaannya. Kalau perkara perdata begitu selesai sudah para pihak mengajukan apa namanya kesimpulan gitu ya, pembuktian sudah selesai. Kalau di perkara pidana begitu selesai ada penuntutan dan pledoi gitu kan. Nah, selanjutnya adalah musyawarah. Nah, mekanisme musyawarah ini kan 3 orang hakim ya. Kalau perkara-perkara biasa ya, kecuali ada perkara khusus yang 5 orang hakim majelisnya. Biasanya selalu yang paling junior untuk dimintai pendapat. Jadi itu tidak melibatkan panitera karena itu menjaga kerahasiaan putusan. Jadi paling junior diminta pendapatnya terhadap putusan yang sedang tangani, kemudian dilakukan musyawarah oleh majelis tersebut. Hasilnya adalah merupakan putusan. Nah, ini proses untuk decision making. Jadi harus benar-benar bisa seseorang hakim untuk menerapkan bagaimana sih melakukan proses untuk yang terbaik. Kan akhirnya dari penegak hukum dan keadilan, tidak hanya dari unsur hukumnya saja tapi juga keadilan. Nah, yang selebihnya ini adalah kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab administratif, misalnya menandatangani putusan, tugas pembinaan, pengawasan, sebagainya. Kemudian, oh ya di setiap pengadilan selalu ada library. Sekarang ini library-nya agak jarang dikunjungi oleh para hakim. Yang libat Google lebih cepat katanya. Jadi kalau nggak ada diperlukan buku-buku khusus atau jurnal khusus, perpustakaan pengadilan saya sekarang ini agak kurang ramai dikunjungi seperti dulu ya. Karena kan sekarang lebih mudah. Kita menggunakan e-library juga sudah gampang, menggunakan JDIH sudah banyak sekali di situ bahan-bahan yang bisa kita pelajari. Lanjut, Mas. Nah, ini khusus bagi adik-adik yang barangkali punya keinginan nantinya untuk menjadi hakim. Tentunya jangan hanya keinginan kemudian tidak di planning, harus di planning dari sekarang. Harus di planning dari sekarang. Misalnya sudah punya planning, saya lulus tahun 2021 misalnya. Insya Allah 2021 kemungkinan ada. Kalau tahun ini jelas pasti nggak ada penerimaan. Tapi karena kebutuhan tergantung dari nanti apakah disetujui oleh pemerintah atau tidak, ada budgetnya atau tidak. Tahun depan sebenarnya kita usulkan ada rekrutmen sekitar 1.000 hakim. Nah, kalau memang punya keinginan jadi hakim, harus kita planning dari sekarang. Nah, syarat-syaratnya apa? Kalau WNI kan ini semuanya WNI kan, kecuali ada mahasiswa yang dari Korea atau dari negara lain. WNI. Kemudian ini bertuan yang maha esa, ini juga persyaratan administratif ini tentunya juga yang penting dalam KTP-nya tertulis di situ punya agama. Kalau persyaratan administratif itu kan dokumen yang kita butuhkan kan. Kemudian setia kepada Pancasila, ini nanti ada surat keterangan yang diminta ke kepolisian dan pengadilan. Sarjana hukum, nggak boleh sarjana fakultas perikanan atau sarjana dari ekonomi daftar hakim nggak boleh. Kemudian kalau sudah ikut seleksi, di mana seleksi itu bukan Mahkamah Agung yang menyeleksi, tapi ada kita bentuk, kita lelang untuk lembaga khusus yang bisa melaksanakan seleksi. Kemudian dari LAN, yang dari BKN yang akan menyeleksi. Kalau sudah lolos dari seleksi atau rekrutmen calon hakim, kemudian mengikuti pendidikan calon hakim. Pendidikan itu
ada pendidikan yang berada di tempat saya di Pusdiklat di Megamendung Bogor, ada juga yang nanti tetap kita awasi, kita monitor, kita lakukan mentoring itu magang. Jadi selama pendidikan itu nanti mempelajari semua hal terkait dengan dunia peradilan, baik yang sifatnya administratif maupun teknis pemeriksaan perkara. Kemudian syarat ke-6 itu mampu secara rohani dan jasmani. Nah, ini tentunya fisiknya juga harus yang baik, bugar, sehat, ya. Ini juga harus di surat keterangan dokter, tidak sekedar surat keterangan, tapi juga nantinya ada uji ini kesehatan. Nah, yang 7 ini kan juga sesuatu yang ideal, ya. Terutama ini jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Jadi kalau ketika mahasiswa barangkali sudah ada perilaku yang tercela, kemudian sudah berurusan dengan kepolisian melakukan tindak pidana, akan sulit nanti mendaftar jadi calon hakim. Mungkin dari sekarang ini harus jujur dan adil dan tidak berperilaku tercela. Kalau wibawa itu otomatis itu bonus, itu pasti muncul kalau sudah jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Kemudian berusia ketika diangkat jadi hakim itu harus sudah berumur 25 tahun. Jadi alumni PPC kemarin, Cakim kemarin yang sudah selesai melaksanakan pendidikan calon hakim, ketika mau diangkat ada 120-an orang yang usianya belum mencapai 25 tahun. Jadi itu kita nunggu sampai usianya 25 tahun. Karena itu syarat undang-undang adalah umurnya 25 tahun untuk menjadi hakim, untuk mendapatkan SK Presiden. Ini hakim-hakim, kalau Anda saya yakin harus berbangga karena kayaknya satu-satunya profesi yang SK-nya itu adalah SK Presiden untuk bisa menjadi hakim. Kemudian, nah ini tidak pernah jadi pidana penjara. Jadi kalau saya pernah jadi pidana penjara, kan di situ tidak disebutkan apakah pidana penjaranya itu hanya 3 bulan atau setahun, kan tidak disebutkan. Pokoknya hindarilah supaya tidak melakukan tindak pidana sehingga dijadi pidana penjara. Kemudian juga ini nanti akan saya coba di next lagi. Next. Lanjut. Jadi ini dari syarat-syarat itu kalau dilaksanakan ketika pendidikan calon hakim di program pendidikan pelatihan calon hakim atau PPC itu kita terapkan ini ada 14 indikator. Jadi dari 1.554 ya peserta PPC itu ada 2 orang yang akhirnya terpaksa tidak kita luluskan hanya gara-gara integritas moralnya tidak baik. Yang satu itu karena mohon maaf LGBT dan itu sudah ditegur, sudah proses untuk pembinaan sudah dilakukan. Yang satunya lagi juga mengenai integritas, jadi ada perilaku yang tidak baik yang dilakukan pada saat magang. Nah ini ada 14 indikator sikap dan perilaku hakim, ini penting untuk kita terapkan kepada para calon hakim pada baik berada di Pusdiklat maupun pada saat magang di pengadilan-pengadilan magang. Yang pertama tentunya ini integritas, itu penilaian-penilaian terhadap integritas itu perilakunya diamati terus oleh para hakim-hakim mentor maupun para pejabat struktural di pengadilan kalau berada di tempat magang atau tempatnya bekerja sebagai calon hakim. Juga kemampuan akademisnya terus kita tingkatkan. Ini juga sudah ada indikator-indikatornya nanti kita bekali itu satu buku namanya rapot untuk PPC. Jadi itu akan ada penilaian-penilaian. Kemudian juga setiap hari Jumat ada semacam presentasi dari masing-masing calon hakim itu untuk melaporkan mengenai kegiatannya dalam 1 minggu. Kemudian juga kita lihat perilakunya dalam satu kelompok. Bisa nggak memanage temannya berperilaku baik dengan temannya atau tidak.
bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu bisa atau tidak itu kita nilai. Komunikasi juga demikian. Jadi kalau misalnya lemah di dalam hal komunikasi berkata-kata atau komunikasi verbal lah ya, itu juga mengurangi nilai. Jadi kalau hakim kan modelnya juga selain otak juga mulutnya, cara berbicara dan sebagainya ini kan harus terjaga ya, supaya komunikasi verbalnya pun menampakkan kualitas seseorang. Kemudian mengelola pekerjaan juga manajerial, manajemen di dalam pekerjaan, hariannya, laporannya dan sebagainya. Kemudian kemampuannya untuk mendengar seseorang, karena nanti sebagai hakim tentunya juga harus mendengar saksi dan sebagainya. Listening, sensitif di sosial tentu juga ini sangat penting untuk kehidupan sosialnya, tidak memihak, imparsial, kemudian merasa percaya diri. Kalau hakimnya sikapnya tidak pede, jangan jadi hakim. Kalau menjadi hakim harus punya rasa percaya diri yang kuat. Disiplin ini sudah syarat semua ASN harus disiplin. Ada kehati-hatian atau teliti. Nah ini kemampuan untuk menjadi decision maker ini juga terus diasah. Indikator tertentu yang kita kerjasama dengan lembaga-lembaga termasuk dari UI, dari Undip, dari Brawijaya juga kita libatkan, dari UNER, kemudian psikolog-psikolog kita libatkan untuk indikator-indikator penilaian terhadap sikap dan perilaku ini. Kemandirian juga faktor penting untuk dinilai, karena untuk menunjukkan bahwa hakim itu benar-benar independen dalam memutus perkara, ini kan kemandirian seorang hakim harus terus kita kembangkan. Lanjut. Oke, ternyata sudah habis. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya sangat terbuka. Tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah pakai bahasa yang terlalu kaku. Udah kita anggap saja ini ngobrol-ngobrol begitu, supaya enak kita di dalam membahas untuk diskusi sore hari ini. Yang mau sholat asar, monggo silakan. Tidak ada halangan untuk menahan seseorang sholat asar. Silakan. Monggo, Mas Iksan. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membuka satu sesi pertanyaan terlebih dahulu. Akan kita adakan dengan cara berbicara langsung dengan Bapak Bambang. Sistematisnya adalah teman-teman pada berchat, lalu saya akan mempersilahkan teman-teman untuk berbicara. Untuk para hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan dari Bang Renaldi Afri Angga. Apakah Bang Angga ingin dibacakan atau ingin berbicara sendiri, Bang? Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Renaldi Afri Angga. Mohon izin untuk bertanya kepada Bapak Bambang. Tentunya sebuah perkara harus memutus dengan seadil-adilnya. Tetapi apabila kita melihat makna dari adil, tentu adil bagi orang-orang itu sendiri berbeda-beda. Bahkan para filsafat atau para ahli sendiri memberikan batasan akan adil itu sendiri. Lalu, bagaimana cara hakim dalam hal memberikan putusan adilnya yang dapat memberikan keadilan bagi semua orang? Begitu, Pak. Oke. Ini dikumpulkan dulu yang lainnya atau langsung? Boleh langsung dijawab, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Mas Renaldi Afri Angga ya. Jadi setiap hakim selalu menghadapi persoalan ini. Dan kita di bangku kuliah kan sudah hal-hal begini kan sudah sering menjadi bahan diskusi ya. Ibaratnya jangankan kok masyarakat yang mencari keadilan, 10 orang sarjana hukum itu untuk melihat apakah adil atau tidak itu yang muncul nanti bisa 20 pendapat. Jadi akan sulit untuk kita menerjemahkan rasa keadilan, karena namanya rasa tentunya juga bagi orang yang perkaranya dikalahkan
atau misalnya terdakwa yang pidananya diperberat merasa bahwa ini hakim yang tidak adil. Oleh karena itu hakim sorry tentunya adik-adik juga sudah pernah mendapatkan satu mata kuliah bahwa hakim ketika memutus itu juga harus bertanya pada hati nurani. Karena makanya kan seringkali hakim itu wakil Tuhan. Nah, di mana tempatnya hakim menilai bahwa itu wakil Tuhan? Di hati nurani. Coba kalau misalnya kita selalu bertanya pada hati nurani, tidak akan pernah berbohong hati nurani. Namun demikian untuk menuju ke hati nurani yang benar-benar bersih, jernih di dalam sampai terwujud dalam satu putusan, itu juga hakim juga harus ada tiga pertimbangan khusus yang harus memang dipertimbangkan oleh hakim. Jadi keadilan moral atau moralis ini benar oleh masyarakat itu dirasakan keadilannya atau social justice. Dan yang ketiga adalah yang utama ini juga legal justice. Apakah dari sisi aturan-aturan yang diterapkan di dalam putusannya itu sudah memenuhi, mempertimbangkan semua hal-hal yang diatur yang terkait dengan perkara yang diadili. Kalau tiga hal itu moral justice, social justice, dan legal justice terpenuhi, kemudian ditanyakan pada hati nuraninya si hakim itu, insya Allah pasti dan kemudian diwujudkan dalam argumentasi hukum yang kalau saya sih biasa begini saya sampaikan kepada para calon hakim itu. Anggaplah bahwa semua orang akan membaca putusan kita. Sehingga orang awam pun begitu membaca paham bahwa yang kita putuskan itu arahnya kemana. Tidak ada putusan yang ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba langsung amarnya berbunyi menyalahkan seseorang atau langsung amarnya kalau misalnya perdata menyatakan si pihak A misalnya melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dihukum untuk membayar ganti kerugian misalnya. Jadi tidak boleh ada putusan yang secara logika itu bertentangan. Pasti itu biasanya. Ini teman-teman di KY maupun di Badan Pengawasan melihat argumentasi putusan yang ujuk-ujuk itu biasanya ada faktor-faktor judicial bribery. Ini yang seringkali akhirnya juga terungkap. Oleh karena itu, keadilan itu tidak harus dirasakan oleh semua orang, tapi harus dirasakan orang yang memang berhak untuk memperoleh keadilan. Jadi, misalnya ada sengketa tanah, ya, orang yang merasa memiliki tanah tapi tidak punya alat bukti dan memang bukan haknya, begitu dikalahkan dia masih merasa putusan hakim ini nggak adil. Itu sudah hal yang sering terjadi. Jadi, oleh karena itu hakim harus di dalam argumentasi putusannya itu harus menyusun sebaik mungkin menganggap bahwa orang awam pun ketika membaca paham mengenai argumentasi hukum yang dibangun di dalam putusannya. Saya rasa itu yang paling pas untuk menjawab bahwa rasa keadilan memang relatif, tapi harus kita mengeliminir jangan sampai orang salah menilai. Itu ya, Mas. Siapa tadi, Mas Renaldi? Ya. Monggo, yang lain. Atau saya lihat di ini ya, chat ya. Iya Pak, banyak yang di chat. Iya. Boleh ngomong langsung sama moderatornya loh, teman-teman. Bisa ngobrol. Iya, sebenarnya kesempatan ngobrol langsung loh. Oh iya. Ini direkam kan ya? Direkam, Iya Pak. Pak, direkam Pak. Artinya kalau ini kan bisa, saya juga melihat di beberapa ini channel di YouTube itu hasil rekamannya dimasukkan ke YouTube, baik yang pelaksananya dari radio atau dari komunitas-komunitas tertentu ada juga. Baik. Mungkin saya akan mengizinkan yang ingin ngomong langsung dulu ya. Pertama-tama saya akan mengizinkan Kak Dwi Noven untuk bertanya. Kak Dwi Noven, dipersilakan. Selamat sore, Pak. Selamat sore.
Saya ingin bertanya Pak terkait penjatuhan putusan. Itu biasanya kan Pak, kalau misalnya ada pidana penjaranya, misalnya 10 tahun dan denda sebanyak sekian-sekian, kayak gitu Pak. Nah, kalau misalnya cara menentukan, misalnya nih Pak, dendanya, cara menentukan denda yang harus dibayarnya itu caranya seperti apa, dan ketika dendanya tidak dibayar, misalnya dalam jangka waktu 8 bulan, akan digantikan dengan pidana kurungan selama 8 bulan kayak gitu kan Pak. Itu sistematika untuk cara penentuan itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Dwi Noven. Jadi kalau untuk perkara-perkara pidana ini, tapi jangan lupa loh ya, pidana itu sekarang juga sudah berkembang, sudah misalnya terdakwa itu kan sekarang tidak hanya natural person atau orang, sudah banyak juga yang subjek hukumnya itu korporasi. Di mana kalau korporasi itu tidak bisa dijadi pidana denda, hanya pidana denda dan misalnya di ganti rugi dan tindakan-tindakan tertentu yang harus dilaksanakan oleh korporasi misalnya. Nah, khusus tadi yang misalnya ini terdakwanya adalah orang ya, material person, kan selalu kita melihat di proses pemeriksaan perkara pidana itu awalnya adalah dakwaan. Ini harus dimengerti semua mahasiswa hukum ini. Ketika memeriksa perkara perdata, itu yang menjadi start awal untuk diperiksa adalah gugatan. Tapi kalau di perkara pidana, start awal untuk yang diperiksa adalah dakwaan. Tentunya dakwaan itu harus kita lihat ancaman pidana maksimalnya berapa. Misalnya ancaman pidana maksimalnya sampai 10 tahun, ya, atau mungkin ancaman pidananya lebih dari 10 tahun, kemudian dijatuhi pidana penjara kan maksimalnya ya ancaman pidananya itu kan, misalnya ancaman pidananya 10 tahun, kemudian dijatuhi pidana penjara 8 tahun misalnya. Tentunya itu juga dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum ketika ada proses pembuktian. Kita kan masih ingat kalau di KUHP itu ada alat bukti yang diperiksa di pidana. Yang pertama kan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, kemudian bukti surat, kemudian petunjuk dan sebagainya. Nah, dari fakta hukum berdasarkan alat bukti itu, kemudian majelis ketika sudah menganalisis dari fakta hukum menjadi legal evidence, bukti hukumnya sudah terpenuhi atau tidak, kemudian mempertimbangkan tadi terkait kalau legal justice-nya sudah ada, kemudian social justice-nya mungkin kalau terdakwanya adalah terdakwa terkait dengan perkara perkosaan misalnya kan ancamannya tinggi-tinggi. Kalau dituntut misalnya 8 tahun, hakimnya berpendapat wah itu kalau 8 tahun kayaknya kurang, karena itu sudah menjatuhkan martabat seorang korban, kemudian korbannya barangkali masih usia belia 19 tahun yang masa depannya menjadi hancur dan sebagainya, sehingga barangkali dalam musyawarah itu majelis mengambil satu keputusan untuk nanti dituangkan dalam putusannya itu dijatuhi misalnya 10 tahun misalnya ya. Bisa saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi dari legal sudah terpenuhi, dari social justice terpenuhi, moral justice-nya harus juga terpenuhi. Sehingga kalau misalnya itu konkursus realis misalnya, jadi ada pemberatan juga kan seperti kedali ancaman tertinggi. Kemudian denda, ya. Kalau dimungkinkan di situ ada denda, bisa tergantung dari bunyi pasalnya kan kita menganut asas legalitas. Kalau dimungkinkan dijatuhi pidana penjara dan denda kalau untuk perkara tindak pidana umum itu selalu ada subsidiarnya, yaitu apabila tidak dibayar dendanya bisa diganti dengan pidana kurungan misalnya, pidana
kurungan misalnya maksimalnya setahun. Bisa kita terapkan seperti itu. Berbeda dengan perkara-perkara yang khusus, misalnya tipikor. Tapi kalau tipikor kan ada pidana pengganti apa namanya penggantian ini kerugian negara. Nah itu harus dieksekusi oleh jaksanya. Jadi tidak hanya denda saja. Jadi misalnya denda sebesar 250 juta. Kemudian apa namanya untuk penggantian kerugian negaranya misalnya 3 miliar, misalnya, itu kan harus dieksekusi. Apabila sekian bulan misalnya tidak bisa dibayarkan, maka harta kekayaannya akan disita dan dilelang untuk membayar sejumlah kerugian yang dibebankan kepada terdakwa tersebut. Jadi kita terus harus melihat dari bunyi pasalnya. Tidak semuanya bisa kita terapkan pidana denda, tapi juga kita lihat dari bunyi pasalnya. Gitu ya, Mbak Dinoven, nanti mungkin bisa diperbandingkan juga kalau melihat di putusan-putusan yang ada di dari putusan, bisa nanti dilihat amar-amarnya yang terkait dengan pemidanaan dan denda, kemudian pidana pengganti dan sebagainya. Baik, yang lain? Terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, tapi yang akan kembali untuk para hadirin untuk tetap menyalakan kameranya ya. Terima kasih banyak. Ternyata banyak yang antusias untuk bertanya ya. Mungkin saya pilih secara acak. Untuk Mas Yoga Astu, dipersilakan untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Yoga Astu. Ingin bertanya, Pak. Berhubung tadi ada batas minimal umur untuk menjadi hakim, apakah ada batasan maksimal umur untuk mengikuti tes hakimnya? Dan juga apakah ada jumlah maksimal untuk mengikuti ulang tes tersebut bila sebelumnya telah gagal? Lalu dalam tes tersebut apa aja substansi atau materi yang perlu kita kuasai, Pak? Terima kasih sebelumnya, Pak. Baik, terima kasih Mas Yoga. Ya, mudah-mudahan kalau punya niat jadi hakim diri dari sekarang nanti jadi insya Allah bisa lolos. Batas umur untuk jadi hakim itu ketika diangkat 25 tahun dan maksimalnya 40 tahun. Tapi itu juga nanti Mahkamah Agung bisa mengambil kebijakan untuk batasan maksimalnya itu biasanya 35 tahun. Kalau kemudian kita terapkan 40 tahun, ketuaan nanti. Mulai yang lainnya masih umur-umur 25, 26 jadi hakim, nanti yang umur 40 ini kan ketuaan. Jadi biasanya di dalam rekrutmen batas maksimalnya dibatasi 35. Karena nantinya pada saat diangkat menjadi hakim, itu kan harus minimal 25 tahun. Ini ketentuan undang-undang minimal 25 tahun. Jadi untuk ikut tes, ada beberapa orang yang sekali tes gagal, tes berikutnya alhamdulillah berhasil. Dan kalau yang sekarang ini kan juga sangat objektif, tes yang yang pengetahuan yang diujikan di awal itu sebenarnya belum menyangkut ke pengetahuan hukum, masih kaitannya dengan bahasa Indonesia, kemudian Inggris, kemudian masih sifatnya umum. Nah, tapi itu juga saya lihat juga soal-soalnya cukup berat. Nanti kalau misalnya ingin tahu persis ini ya bisa di searching di Google apa saja yang diujikan. Tapi itu sifatnya masih umum. Kalau lolos di tahap awal itu, kemudian mengenai asas-asasnya sampai kalau prosedur dan sebagainya itu masuk hukum acara kan. Jadi belum sampai ke materi-materi hukum khusus. Jadi kalau misalnya soal-soal tipikor nggak akan diujikan karena sudah masuk ke hukum-hukum yang sifatnya khusus
materi tentang intellectual property rights atau HKI, hak kekayaan intelektual juga nggak akan diujikan karena itu juga sudah masuk ke materi khusus. Jadi persiapan saja kalau sekarang ini masih kuliah benar-benar kuasai ilmunya gitu ya. Nanti kalau tinggal melihat yang diujikan poinnya ini pelajari ulang. Insya Allah kalau sudah pernah mempelajari, sudah memahami, untuk dipelajari ulang tidak akan mengalami kesulitan. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang dari Brawijaya. Ini kami juga hakim-hakim alumni Fakultas Hukum Brawijaya juga ada WA grupnya, anggotanya cukup banyak itu. Ada sekitar 100 lebih kayaknya. Ini mulai hakim tun, hakim militer, hakim peradilan umum, ada juga yang hakim agama, salah satu ketua pengadilan agama itu alumni Fakultas Hukum Brawijaya. Dulu belum ada ujian untuk membaca kitab kuning. Kalau sekarang kan setiap hakim agama yang rekrutmen yang dari ini, mereka akan diuji bahasa Arab. Mungkin kalau diuji bahasa Arab nih kayaknya yang dari kita Fakultas Hukum Brawijaya banyak yang akan sulit nanti. Kecuali yang sudah hafiz Quran ya. Baik, silakan yang lainnya. Kita sampai jam berapa, Mas? Kita kira-kira sampai jam 4 mungkin, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi, saya izinkan Indah Devidentia untuk bertanya. Pak Indah, dipersilakan. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau bertanya, Pak. Kan ada hukum yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak bisa disalahkan apabila tidak ada hukum sebelumnya. Terus di mana tadi hakim itu ada asas ius curiae novit. Jadi hubungannya asas legalitas itu dengan ius curiae novit itu bagaimana ya Pak? Apakah tersangka itu bisa diproses untuk dipidana atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Indah. Ya tentu saja kita kan kalau tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa perbuatan itu pidana sesuai dengan asas legalitas kan tidak mungkin kita memidana seseorang. Bahkan sampai ke tahap penyidikan pun paling sudah gugur, ya kan? Jadi bukan itu yang dimaksud dengan tidak bisa dipertentangkan dengan asas ius curiae novit. Kalau ius curiae novit ini kan hakim ketika menerima perkara itu tidak bisa menolak dengan alasan bahwa tidak ada hukumnya. Karena hakim dianggap mengetahui semua hukum. Nah, ini sebenarnya lebih banyak ke perkara perdata. Di perkara perdata itu kan macam-macam sekali ininya, jenis gugatannya itu macam-macam. Nah, di perkara perdata itu kadang-kadang ada gugatan-gugatan yang agak berbeda dengan gugatan yang sudah pernah diajukan oleh orang lain. Misalnya, contoh kasus saja, gugatan mengenai citizen lawsuit. Pernah dengar? Hak warga negara terhadap, waktu itu ada beberapa sih kasus citizen lawsuit. Ini saya ambil contoh saja, misalnya begini, ada seseorang menggugat pemerintah daerah karena mengabaikan mengenai haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat misalnya. Nah, itu diajukan gugatan citizen lawsuit. Citizen lawsuit itu tidak ada hukum acaranya di Indonesia dan tidak ada hukum materialnya juga nggak ada. Itu adalah hak konstitusional. Jadi bisa diterapkan, hakimnya harus, karena hakim itu punya kewajiban untuk menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Itu pun sudah kita artikan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu tidak hanya masyarakat lokal. Kita juga harus mencari sumber-sumber dari negara lain. Bahkan waktu itu ada di Hakim Jakarta Pusat mengambil contoh perkara-perkara yang diadili di Filipina, di Singapura, di India, dijadikan sebagai dasar prosedurnya. Dan itu akhirnya dikuatkan juga di proses banding dan kasasi. Jadi
Jadi itu salah satu contoh supaya hakim ketika menerima perkara ada gugatan-gugatan tertentu yang sebenarnya dari sisi hukum material maupun hukum acaranya barangkali tidak secara persis mengatur, hakim harus menerima dan mencari apakah ini kira-kira bisa dilakukan judicial activism atau tidak. Kalau bisa, hakim harus melakukan judicial activism atau penemuan hukum, finding bahasa Belandanya. Dan ada suatu asas juga bahwa misalnya juga itu kaitannya dengan undang-undang dan ada pertentangan antara moral justice dan social justice, hakim boleh menyimpangi dari bunyi undang-undang. Karena ada asas bahwa hakim itu adalah bukan corong undang-undang, meskipun kita sebagai pelaksana, tapi bukan corong undang-undang, artinya mengambil persis dari bunyi undang-undang, tidak. Tapi kalau dari sisi keadilan, itu memang sudah dipertimbangkan ini akan menjadi adil, hakim boleh melakukan judicial activism atau penemuan hukum. Begitu ya, Mbak Indah. Okay? Monggo, yang lain? Ya, mungkin pertanyaan yang terakhir kepada Mas Hanif, dipersilahkan. Ya, Pak, saya Hanif, saya mau tanya. Sedengar saya tadi Bapak ada pengalaman menjadi juri di perlombaan persidangan. Mungkin bisa dijelasin nggak Pak, kira-kira hakim yang bagus di perlombaan itu seperti apa Pak? Soalnya kadang kita ini kebingungan, biasanya ada nilai kreativitas, ada yang nilai tolak ukur bagusnya itu seperti apa Pak, kalau dari pandangan juri seperti Bapak ini? Oke. Jadi begini, waktu itu sudah levelnya sudah hampir sudah final ya. Jadi saya bersama dengan tim juri itu merumuskan ada beberapa indikator apa saja yang dinilai. Ya tadi sudah disebutkan ada nilai mengenai kreativitas. Tapi yang paling utama adalah sesuai nggak dengan hukum acara, gitu ya. Itu dulu. Kemudian kalau sudah sesuai dengan hukum acara, kira-kira ada inovasi atau tidak di proses moot court itu. Karena waktu itu ya mohon maaf ya, ada yang peserta dari NTB itu hanya sesuai urutan yang ada di hukum acara, tidak ada inovasi-inovasi terkait penerapan misalnya telekonferensi. Nah itu udah pasti nilainya jatuh. Jadi harus ada kreativitas, ada inovasi-inovasi yang kondisi real pada proses peradilan saat ini. Kan sekarang ini sudah pengadilan sudah sangat maju di dalam penerapan teknologi. Jadi proses-proses untuk persidangan, kemudian juga ada saksi yang tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi ini kalau tidak ada saksi yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bagaimana penerapannya? Itu ditampilkan juga sehingga kita nilai saksi yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Disiapkanlah interpreter misalnya yang disumpah gitu. Jadi prosesnya pun tidak sekedar penerjemahnya itu datang kemudian menerjemahkan, enggak. Proses sebagai penerjemah yang dilakukan penyumpahan apa itu juga kita nilai. Jadi ada baiknya sering-sering melihat proses persidangan. Jadi kalau misalnya tidak ada kuliah itu ya, datang aja ke pengadilan melihat proses persidangan dengan beragam perkara supaya kita juga selain menambah pengalaman bahwa proses persidangan seperti itu juga akan banyak pengalaman-pengalaman juga terkait dengan penerapan teknologi. Karena kan sekarang sudah banyak sekali terkait dengan pandemi ini untuk pemeriksaan pihak-pihak banyak dilakukan dengan telekonferensi, meskipun tidak menggunakan, biasanya kalau pengadilan-pengadilan sebelumnya tidak menggunakan aplikasi Zoom. Kita ada alat-alat tersendiri yang kita siap menggunakan Google itu. Google karena tidak banyak pihak ya. Kalau misalnya menggunakan Google Meet atau Google Duo atau Google Classroom itu kan bisa. Yang hanya melibatkan
paling tidak ya minimal 3 pihak kan ya, pihaknya majelis atau di ruangan sidang itu pihak yang diperiksa dan pihaknya atau 4 lah ya, pihak yang diperiksa mungkin didampingi kalau pidana, kalau perdata ya ada kuasa hukumnya, kemudian pihak satunya adalah dari pihak penuntut umum misalnya. Jadi itu kreativitas juga kita nilai apa-apa saja yang harus dilakukan, dan itu kita lihat peserta yang dari terutama yang universitas di wilayah Jawa ini saya lihat cukup kreatif, cukup bagus. Itu ya, Mas Hanif. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Mas Nixon, monggo. Baik Pak, terima kasih banyak. Di batasan waktu yang tersedia, maka dengan ini sesi tanya jawab kami akhiri. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Bambang atas pemaparan materi yang sangat menarik dan sangat membuka wawasan kami sebagai calon juris muda dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selanjutnya, kalau berkenan, mungkin Bapak ingin closing statement. Ya, ini karena, terima kasih Mas Nixon. Ini karena adik-adik saya, ini anak-anak saya dari Fakultas Hukum Brawijaya, mudah-mudahan juga bisa di jalur hakim, sehingga nanti anggota saya di WA Group Brawijaya Hakim itu juga menjadi bertambah. Saya sarankan bahwa ada WKMA Pak Sunarto, Pak Dr. Sunarto, badmit, ya, artinya tidak terlahir, tidak muncul begitu saja, tapi harus kita buat. Kita proses rekrutmennya harus baik, dari fakultas terbaik, dari lulusan-lulusan terbaik, kemudian diproses pembinaan dan pembentukannya juga harus dengan cara-cara terbaik. Barulah benar-benar hakim, kita peroleh hakim yang sangat berkualitas. Penutup dari saya berharap ini wajah-wajah yang ada di laptop saya ini insya Allah bisa bertemu lagi menjadi sebagai calon hakim, nanti ketemu saya di Kurdikat Mahkamah Agung di Megamendung. Gitu ya, Mas Nixon dan teman adik-adik dari BMCC. Sukses semuanya, sehat semuanya, pokoknya jaga selalu kesehatan ya. Oke. Baik, sebelum mengakhiri rangkaian acara kita, kami mohon izin Pak untuk memberikan sertifikat kepada Bapak Bambang sebagai pemateri yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana kami, Saudara Naufal Ilham. Kepada Saudara Naufal Ilham, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin sertifikatnya bisa email. Pak Bambang, saya selaku Ketua Pelaksana Webinar Profesi Hakim mengucapkan terima kasih banyak atas materi dan waktu yang telah Bapak berikan untuk acara webinar Profesi Hakim. Sebagai bentuk apresiasi saya mewakilkan Brawijaya Murkon Community Universitas Brawijaya dan para peserta yang hadir di sini memberikan sertifikat untuk Bapak. Mohon diterima ya Pak. Baik, terima kasih. Saya sangat respect, sangat mengapresiasi. Semoga adik-adik semuanya bisa sukses. Terima kasih. Amin. Terima kasih kembali Pak Nixon. Oke. Selanjutnya ada pemberian sertifikat kepada Ketua Pelaksana kami, Saudara Muhammad Naufal Ilham Ramadan, yang akan diberikan oleh Kak Yohana Maranata selaku Ketua Umum Brawijaya Murkon Community. Kepada Kak Yohana Maranata, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Dengan ini secara seremonial saya memberikan sertifikat penghargaan kepada adik saya Muhammad Naufal yang sudah mendedikasikan waktunya untuk mempersiapkan acara ini, dan puji Tuhannya telah berjalan dengan sangat baik dan dapat menghadirkan materi yang sangat menginspirasi. Ternyata juga alumni kita sendiri. Terima kasih Pak Bambang dan terima kasih Naufal untuk kerja kerasnya selama ini bersama panitia. Sama-sama Kak.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi yang mungkin sedikit yang bisa saya tarik dari acara hari ini, menjadi seorang hakim adalah sebuah tanggung jawab yang besar dalam mencari keadilan. Sebuah kekuasaan yang merdeka, namun tetap penuh dengan tanggung jawab. Seperti banyak profesi pada lainnya, hakim tetap memiliki problematikanya sendiri. Tetapi, yang terpenting sebagai hakim adalah intelektualitas, skill, pengalaman, dan integritas. Integrity is priority and justice is unbending. Seorang hakim menjadi profesional. Mungkin segitu. Dengan ini, kami sudah sampai dengan penghujung acara. Semoga kita semua bisa bertemu di kesempatan lainnya. Amin. Terima kasih sekali lagi, Pak, kepada Bapak Bambang yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami pada hari ini. Ya. Mungkin sedikit kata-kata dari saya. Makan siang di atas meja, tak lupa pakai tangan kanan. Untuk para hadirin semuanya, mohon maaf saya ucapkan. Duduk manis di tengah taman, bau harum bunga melati. Undur pamit kami ucapkan, semoga dapat bertemu lagi. Terima kasih seluruh hadirin yang terhormat. Brawijaya untuk community, esok pasti lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Nixon. Son. Ya udah. Ya, belum lupa ya. Ya udah. Tapi kan aku rekam ini. Lupa kan? Ya Pak, udah live. Bapaknya udah live. Ya, aduh. Belum foto, Son. Nanti direkam di screenshot aja, Wi. Ya, nggak apa-apa, bisa di screenshot kan. Maaf ya teman-teman, aku lupa. Tapi Aku terlalu kan asik pantun. dari tadi merhatiin materinya. Iya, aku lagi asik pantun tadi, maaf ya. Cuma ada satu slide. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Kaget. Udah nggak apa-apa lah. Ya udah, makasih banyak Keren banget. Sekali lagi Terima kasih, Wanita. Terima kasih semua. sudah hadir di acara kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Ya, silahkan. Saya Silakan yang berkenan untuk meninggalkan meeting, dipersilahkan. Nixon pantun lagi deh, sekali lagi deh, Aduh, biar aduh. asik. Lagi pantunnya. aduh itu. Tapi keren. Keren. Keren banget. Nixon. Nixon pasti deg-degan parah ya, Son ya. Deg-degan parah, men. Nggak kelihatan sih, Nixon. Tapi tangan aku Iya, geter-geter gitu kan di kelihatan. bawah. Tapi sampai kelupaan foto. Sampai lupa foto. Tapi emang kaget juga tiba-tiba keluar sendiri ya. Iya. Tadinya aku sih niatnya pas belum keluar baru minta dokumentasi gitu sebenarnya. Ini nggak ada dari ini ya, kemahasiswaan. Iya, Nggak ada. Hostnya aja dikasih ke aku ini. Iya, ini recordnya coba di stop aja, terus bisa kan kita pakai buat eval atau evalnya nanti? Boleh nggak ya? Soalnya, atau gini aja, hostnya aku kasih dulu ke Nixon aja ya. Jadi kalau ada apa-apa, Nixon yang kena gitu ya, Pak. Lah. Ini aku stop ya.